malam. Kembali lagi di Kobisa Podcast. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya Hikmatisah atau kerap disapa Bendung yang sebagai host akan memandu perbincangan kita pada malam hari ini bersama Kak Armida Amir sebagai teman diskusi. Jadi beliau ini adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora. Armida, halo Bendung. Ya, malam hari ini kita akan membahas tema perempuan dalam organisasi kemahasiswaan, dinamika dan kontribusinya. Nah Kak, terkait dengan kita pada malam hari ini sangat menarik juga untuk diperbincangkan. Kira-kira apa yang terbesit di pikiran Kak Nida sebagai seorang perempuan yang bergelut di bidang organisasi, Ketua Senat, pada tema kita malam hari ini? Itu yang ingin saya pertanyakan Kak. Bagaimana tanggapan kita terkait peran perempuan? Bicara persoalan perempuan sebenarnya sedahulu kala kita sudah hidup di dalam budaya patriarki, bahkan sampai hari ini. Tapi seiring berjalannya waktu, misalnya generasi milenial, Gen Z juga mulai mengenal dunia pendidikan, perlahan mungkin budaya patriarki itu terkikis. Lalu kemudian dalam lingkup kampus misalnya, perempuan-perempuan bahkan gender lainnya pun mampu menerima sosok perempuan. Perempuan mulai dianggap terkhusus di dalam dunia kampus. Menarik sebenarnya ketika kita membahas bagaimana dinamika dan bentuk kontribusi perempuan, apalagi sedahulu kala misalnya sudah ada yang namanya emansipasi perempuan. Melalui organisasi itulah kita bisa menghidupkan kembali posisi dan marwah perempuan. Tadi adalah salah satu pemimpin perempuan yang terlibat dalam organisasi. Kemudian kita ketahui bersama bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk pemimpin. Nah, tetapi bagaimana sih Kak peran seorang perempuan dalam pemimpinan itu? Secara umum kita melihat masyarakat tentu sebagai salah satu pemimpin, harusnya masyarakat sudah ikut andil dalam organisasi dalam bentuk partisipasi. Nah, kalau menurut Cokro-Winoto, dia menyebut partisipasi yang dimaksud di sini adalah perpaduan bentuk emosional dan juga intelektual yang bisa membuat satu bentuk keputusan. Kalau ini Kate Davis dia membagi partisipasi itu, ada yang disebut dengan partisipasi keahlian, partisipasi pemikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, bahkan sampai ke finansial. Nah, kalau berbicara persoalan keterlibatan perempuan, sebenarnya selama ini kita melihat bahwa organisasi kemahasiswaan masih minim dalam hal perempuan, apalagi dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan masih jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, karena buktinya ini melihat bagaimana budaya kita yang ada. Meskipun demikian, pada era sekarang, misal kita melihat bagaimana peran pendidikan, dia sudah mampu mengikis yang namanya budaya-budaya patriarki, tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana misalnya masyarakat yang di luar masyarakat tradisional berbeda ketika misalnya kita ada di kota. Budaya patriarki itu memang tidak terlalu melekat, apalagi dalam ranah pendidikan, termasuk secara umum di wilayah kita sendiri itu berbeda. Nah, keterlibatan perempuan juga bisa kita lihat dalam proses dinamika organisasi itu. Perempuan biasanya menduduki jabatan-jabatan strategis, meskipun tidak menutup kemungkinan perempuan bisa menjadi ketua. Nah, perempuan biasanya menjadi sekretaris ataupun bendahara, karena perempuan dianggap bisa begitu, bisa memainkan bagian-bagian administratif, dia lebih rapi caranya begitu. Terus cara persoalan keterlibatan perempuan sebenarnya dia mampu memanajemenkan satu bentuk organisasi dan juga kemampuan kepemimpinan khusus bagi perempuan. Nah, keterlibatan perempuan juga sebagai satu harapan bisa memutus budaya-budaya patriarki. Nah, selain itu
keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Kemudian ada lagi satu pertanyaan Kak yang kayak apa saja sih peran yang biasanya diemban oleh seorang pemimpin perempuan? Kalau perempuan secara umum sebenarnya bisa dipegang posisi apapun, bisa dipegang peran apapun, karena secara impersonal maupun secara khusus tidak ada data pembagian gender terhadap posisi dalam organisasi itu. Semisal dalam suatu masyarakat perempuan bisa memegang peran ganda, baik dia sebagai wanita karir, ujung-ujungnya akan kembali ke peran domestiknya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan juga seperti itu dalam secara khusus dalam organisasi. Nah, perempuan juga bisa mengambil peran dalam publik, meskipun hanya segelintir yang kemudian perempuan yang mengumpuli di dalamnya, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa berpartisipasi, bisa juga jadi perempuan. Kalau peran perempuan bisa jadi kepala, bisa jadi leher, bisa jadi kaki. Tentunya perempuan bisa jadi sebagai ketua, bisa jadi sebagai sekretaris, bendahara maupun penggerak dari organisasi tersebut. Nah Kak, yang terkait kita jelaskan tadi bahwa perempuan itu bakalan kembali nih ke peran domestiknya. Nah, selama menjabat sebagai ketua Senat, karena kita sebagai seorang pemimpin pasti ada sedikit tantangan, sedikit dan banyaknya tantangan. Dan apa saja sih Kak tantangan yang pernah kita hadapi selama menjabat sebagai seorang pemimpin? Sejujurnya saya juga baru jadi ketua Senat. Sejauh ini kalau tantangan di Senat belum yang bagaimana Ji. Tapi kalau secara umum sebenarnya saya memang berorganisasi dari dulu Ji. Tapi kalau tantangan sebenarnya sudah ada dari dulu. Berbicara persoalan tantangan ketika menjadi terkhusus mungkin ketua, perempuan itu kadang-kadang sulit untuk menentukan sesuatu bentuk keputusannya. Kadang-kadang satu bentuk keputusan itu diberatkan pada laki-laki, karena perempuan juga dianggap sebagai orang yang lebih emosional dan ceritanya lebih ke baper lebih ke baper peran perempuan beda sama laki-laki yang lebih mengedepankan anunya logikanya, mungkin seperti itu secara umum. Tapi justru hal ini saya lihat sebagai sesuatu yang sah-sah saja, justru lebih bagus yang seperti itu, karena perempuan bisa bersifat keibuan, bisa mengontrol sisi emosionalnya, kan dia bisa memadupadankan antara logika dan juga bentuk emosionalnya. Kalau persoalan tantangan sebenarnya banyak sekali, termasuk tadi yang pertama bagaimana stereotip dan bias gender, terus bagaimana kemampuan seseorang perempuan itu berbeda sama laki-laki. Kalau teori Noether itu dia menyebutkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya dari segi proses belajarnya, bukan dari proses dia gendernya laki-laki maupun perempuan. Kan secara umum misalnya manusia itu terbagi atas tiga, ada yang dikatakan bentuk berartinya laki-laki dan perempuan, dan ada yang dikatakan sebagai konstruksi sosial. Nah, ini sebenarnya masuk ke ranah konstruksi sosial, bagaimana kemudian masyarakat membangun hal-hal itu, dan itu yang terus terjadi dalam lingkungan kita. Nah, terus juga sebenarnya terkait dengan isu-isu gender, isu-isu perempuan. Dalam pembahasan organisasi-organisasi sebenarnya pembahasan perempuan itu sebagai pembahasan yang lain ceritanya pembahasan untuk perempuan hanya dibahas untuk perempuan saja. Harusnya ketika kita mau mewujudkan suatu bentuk kesetaraan itu harus dibahas bersama dengan laki-laki, karena ketika kita misalnya berbicara soal kekerasan dan sebagainya itu bukan hanya perempuan yang bisa menjadi korbannya, apalagi dalam ranah organisasi. Nah, selain itu tantangannya juga adalah bagaimana bentuk perspektif masyarakatnya. Ada masyarakat tradisional yang berpikir bahwa ngapain sih perempuan bersekolah tinggi-tinggi, ngapain sih perempuan belajar dan seterusnya, kan ujung-ujungnya akan kembali ke sumur, kasur dan dapur. Justru menurut saya ada suatu bentuk keunggulan ketika misalnya perempuan mampu mengampuni
organisasi secara khusus. Jujur saya pribadi lebih banyak dapat pengalaman dari organisasi sendiri. Kalau dalam dunia kelas itu, saya menjadikan dunia kelas itu adalah ruangan-ruangan yang membosankan, karena kita hanya mendapatkan 20%-nya, sedangkan 80%-nya mungkin kita dapat di luar. Jujur, ruang-ruang kelas itu cukup menyesatkan bagi saya, makanya saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman itu, mencari di mana keahlian saya, karena organisasi itu semuanya ada semua. Apalagi ketika kita mau terjun ke dunia pendidikan, ujung-ujungnya yang dicari pengalaman. Ya, satu hal mungkin yang dari terakhir, kita hidup selalu ada harapan untuk perempuan-perempuan yang di luar sana yang masih tidak tahu arahnya mau kemana. Mulailah dulu peka terhadap kondisi sekitar, bahwa kita memang perempuan begini kondisinya. Mulailah dulu dari membaca kondisi sekitar, mulai peka dan membaca lebih banyak lagi, karena semakin kita membaca semakin kita tidak tahu apa-apa, dan pada akhirnya proses untuk menjadi itu memang sampai di titik yang memang kita harus berjuang manusia sampai pada akhir. Nah, teman-teman, diskusi yang sangat menarik ya pada malam hari ini bersama Kak Armida Amir. Dan untuk teman-teman yang penasaran, apa sih yang kita bahas tentang perempuan dan kepemimpinan, silahkan nonton podcastnya. Dan untuk Armida, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut berdiskusi. Dan sampai jumpa di Kok Bisa Podcast. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.